Bab 553. Kalau begitu, Patriark, semua tetua menyembah. Jika tidak ada yang bisa saya lakukan di sini, saya akan pergi dulu. Menghadapi semua orang di atas panggung lagi. Dia memegang tinjunya dengan hormat, dan Zuofan berjalan dengan hati-hati. Namun, sebelum ada yang bisa berbicara, dia berlari pergi dengan sapu, seolah-olah hidupnya telah dicuri, karena takut ditangkap oleh orang-orang di belakangnya. Melihat penampilannya yang lucu, semua orang di bawah panggung tertawa. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana Zuofan muncul di atas panggung, mereka mengira dia hanyalah seorang murid pelayan biasa. Kalau tidak, mereka tidak akan begitu patuh, seolah-olah mereka belum pernah melihat adegan besar. Namun, itu juga normal untuk berpikir bahwa pemimpin aula dan para tetua berkumpul untuk beribadah. Itu normal baginya untuk takut menjadi konyol ketika dia melihat pertempuran besar seperti itu. Bahkan bulan pun tidak jahat. Namun, dia tidak mencibir pada penampilan Zuofan yang berlari menyelamatkan nyawanya, tetapi dia menertawakan anak laki-laki yang berpura-pura sangat mirip. Untuk menghindari perhatian para penatua dan penyembah, dia melakukan banyak pekerjaan. Pengurus rumah tangga Zuoda, pahlawan besar dari generasi yang kuat, sebenarnya muncul sebagai karakter kecil, yang memang cukup untuk membuatnya sedih. Ketika para tetua lainnya melihat ini, mereka tidak merasakan senyuman. Mata mereka menunjukkan cemoohan dan mengambil kembali mata mereka. Tampaknya kita terlalu khawatir ketika kita berpikir bahwa dia benar-benar terkait dengan Patriark. Itu hanya gangster. Bagaimana Patriark bisa memandangnya? Hanya mereka yang benar-benar memahami kekuatan Zuofan yang dapat memahami bahwa perjalanan Zuofan hanya sederhana. Jika dia menjadi terkenal, dia tidak akan menjadi manusia. Saling memandang, Yue Ling dan Kui Lang keduanya tertawa dan menggelengkan kepala. Dan Kate dan Liu Su menatap ke belakang yang lucu dan melarikan diri, dan mata mereka bersinar dengan warna suram dan ganas. Namun, saat ini, minuman besar tiba-tiba terdengar, diikuti oleh sosok yang melintas, dengan kecepatan yang sangat cepat ke Zuofan di sana. Yah, tidak peduli siapa yang ada di atas panggung, tidak mudah untuk jatuh setelah dua gerakan. Mata harimau hantu ditutupi dengan cahaya merah, dan wajah ganas bergegas ke Zuofan. Dan momentum 7 kali lipat dari seluruh tubuh tiba-tiba dilepaskan. Bahkan banyak murid di bawah panggung tidak bisa tidak merasakan tekanan yang kuat. Mereka semua mundur dan terkejut. Dalam kegelapan, harimau hantu benar-benar kejam, dan bahkan seorang murid pelayan tidak dilepaskan. Apakah dia dilahirkan untuk membunuh orang? Sampai ke serigala, macan dan macan tutul, sampai ke belalang semut mol, semua tidak mau lepas. Namun, apa yang tidak diperhatikan orang adalah bahwa Zuofan, yang menghadapi semua ini di atas panggung di bawah tekanan yang begitu kuat, masih tampak tidak terpengaruh. Lihat adegan ini, pupil ganda hantu harimau tidak merasa lebih merah darah, warna wajah bersemangat. Dia sudah mendengar dari Kate dan Liu Su bahwa Zuofan adalah ahli dalam persembunyian. Sekarang dia melihat bahwa Zuofan benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Ini tidak bisa tidak membangkitkan keinginannya untuk menang. Bertahun-tahun di pintu tak terkalahkan dia, sudah mati rasa lelah. Sekarang bertemu Zuofan seperti pertandingan yang tampaknya sama dengan lawannya, dia tiba-tiba semburan darah mendidih, bergegas ke kepala. Terlepas dari apapun, dia bergegas ke atas, bahkan lupa bahwa dia bergegas di depan seluruh klan yang menyembah para tetua dan bangsawan. Dia tidak meminta instruksi dari orang-orang besar sebelum dia mulai. Ini benar-benar tidak tahu malu. Namun, publik juga membiarkannya pergi dan tidak banyak bicara. Para penatua ibadah biasa lainnya, melihat semua ini, tentu saja tidak ada hubungannya dengan diri mereka sendiri. Patriark dan mereka tidak mengungkapkan sikap mereka, dan tentu saja mereka tidak pandai berbicara, agar tidak mengatakan sesuatu yang salah dan mendapat masalah. Si Gong dan Tetua Agung, di sisi lain, menyipitkan mata mereka dan membiarkan mereka pergi. Mereka tidak melihat Zuofan ini, tetapi mendengarkan laporan murid bahwa dia bersembunyi dalam-dalam. Sekarang dengan tangan harimau hantu, Anda dapat menjelajahi dunia nyata dan maya.
Dan kejahatan tanpa bulan juga duduk di Diaoyutai, tidak sabar, tidak memperhatikan. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang kekuatan Zuo Fan baru-baru ini, dia tahu potensi anak ini. Zuo Fan, yang masih dalam kondisi menempa tulang, mampu memenangkan pertempuran dengan Huang Pu Qingtian, seorang master bakat dan kuasi Shenzhou yang luar biasa. Sekarang dia telah dilatih di Tiangxuan 8 kali, bisakah dia lebih buruk daripada harimau hantu Shenzhou 7? Adapun Kui Lang dan Yue Ling, mereka semua menggelengkan kepala dan menghela nafas saat melihat harimau hantu bergegas ke depan. Secara khusus, Kui Lang dua orang tahu kekuatan Zuo Fan. Mereka adalah orang-orang paling kuat yang dapat dengan mudah menjatuhkan dua tuan mereka dengan satu gerakan. Bahkan harimau hantu, saya khawatir, tidak dapat melakukan satu gerakan untuk mengendalikan mereka. Sekarang dia bergegas seperti ini, yang tidak berbeda dengan mencari kematian. Namun, harimau hantu tidak mengetahui hal ini sama sekali. Di dalam hatinya, dia masih menunggu untuk bertarung dengan Zuo Fan selama 300 putaran. Lalu singkirkan musuh yang kuat ini. Tapi menunggunya, jelas akan ada keputusasaan. Telinganya bergerak sedikit. Zuo Fan menoleh dengan santai, tetapi dia melihat seorang pria galak menerkamnya. Dia terkekeh dan bergumam, "Aku tidak bermaksud menunjukkan diriku. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak mempertimbangkannya?" Yah, sungguh ribut, suaranya baru saja jatuh. Zuo Fan tiba-tiba mengayunkan sapu bahu. Tenda merah di tangan kanannya tiba-tiba terlepas. Tanda seru. Wah! Tiba-tiba, angin bertiup, dan harimau hantu bergegas ke Zuo Fan dengan senyum sengit. Tapi sebelum dia tiba-tiba merasakan tekanan angin kencang yang luar biasa datang ke arahnya. Matanya tiba-tiba menyusut dan hatinya terkejut. Bagaimana itu mungkin? Harimau hantu tidak percaya bahwa Zuo Fan hanyalah sapuan acak yang dapat menghasilkan tekanan yang begitu kuat. Apakah ini masih kekuatan manusia? Mungkin di mata orang lain, hanya ada embusan angin yang bertiup di atas panggung. Tetapi harimau hantu menghadapi tekanan, dan perasaannya benar-benar berbeda dari yang lain. Di matanya, di mana embusan angin bertiup begitu sederhana, itu hanyalah geng angin yang diaglomerasi 10.000 gunung Zhang, dengan ganas bergegas ke arahnya. Jika ini dipadatkan, dia harus mematahkan tulang dan tendonnya. Keringat dingin mengucur dari dahi. Untuk pertama kalinya sejak pengenalan harimau hantu, wajahnya menjadi putih ketakutan. Tangan dan kaki, juga untuk mengumpulkan keringat. Namun, dia masih menggertakkan giginya dan mengangkat seluruh kekuatan tubuhnya. Tangannya tiba-tiba terulur ke depan. Napas dingin tiba-tiba memenuhi telapak tangannya dan mengeluarkan cahaya abu-abu muda. Rahasia neraka. Dengan raungan, harimau hantu itu telah menabrak gunung dengan ganas, tetapi tiba-tiba dia akan pecah. Matanya merah karena darah, dan bahkan matanya hampir menonjol. Puff! Seseorang tidak melawan, harimau hantu tiba-tiba memuntahkan seteguk darah merah, kakinya terinjak-injak di lantai batu di bawah, seolah-olah berakar pada umumnya. Namun meski begitu, mendengarkan raungannya, dia masih didorong mundur oleh tekanan angin, dan bebatuan keras di bawahnya seperti menjungkir balikkan tanah dan terbang keluar. Pada akhirnya, setelah dia diangkat dari panggung, dia tidak bisa lagi menahan tekanan yang kuat. Dia membungkuk ke belakang dan segera berbaring di tanah. Dan tekanan angin itu adalah menggosok ujung hidungnya, menghembuskan napas dengan tergesa-gesa. Lurus ke langit, tidak ada jejak. Hanya dua baris puing-puing di panggung seni bela diri, yang dibuka oleh kaki harimau hantu. Yang benar-benar dapat memperingatkan orang-orang tentang kengerian murid pelayan yang tampaknya lemah ini. Kejutan luar biasa. Bagaimana mungkin tekanan angin dari sapuan kipas yang sederhana memaksa penguasa pertama gerbang dalam, kakak bela diri yang lebih tua, harimau hantu, untuk mundur dalam sekejap tanpa perlawanan. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Semua orang tidak bisa membantu tetapi benar-benar terpana, dan menatap Zuo Fan, yang masih membawa sapu di atas panggung, dengan 10.000 kuda lumpur rumput berlarian liar di kepalanya. Siapa anak ini? Bagaimana dia bisa muncul di bagian bawah ruangan?
Pupil mata si Gongfeng tiba-tiba menyusut, dan hati mereka terkejut. Meskipun mereka berpikir bahwa kekuatan Zuo Fan pasti sangat penting, bahkan harimau hantu mungkin sulit untuk memenangkannya. Tetapi saya tidak menyangka bahwa saya akan menjadi tidak normal sejauh ini. Harimau hantu, murid terkuat di klan dalam, bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertarung dengan orang lain, apalagi menjatuhkannya. Mereka adalah perbedaan antara langit dan bumi, bukan keberadaan level. Untuk sesaat, para tetua dan pemuja klan semuanya linglung. Mata mereka ke arah Zuo Fan cerah dan penuh keheranan. Tapi jangan katakan itu mereka. Bahkan jika itu adalah Xie Wuyu, penguasa sekte Zuo Fan, dia tidak bisa tidak membekukan matanya, dan hatinya penuh dengan kengerian. 3 tahun lalu dia dan Zuo Fan bertemu. Sekarang, meskipun dia memiliki beberapa harapan untuk kekuatan bocah itu, dia tidak menyangka bahwa Zuo Fan bisa cukup kuat untuk situasi seperti itu. Lagi pula, dia tidak tahu seberapa banyak transformasi yang dibuat oleh Zuo Fan untuk dirinya sendiri, dan dia tidak tahu seberapa kuat lengan unicornnya. Sekarang saya melihat dengan mata kepala sendiri, saya benar-benar terkejut dan senang. Kekuatan abnormal Zuo Fan telah membuat Patriark merasa bahwa menarik monster mengerikan seperti itu ke pintu klan adalah keuntungan besar, yang lebih dari yang diperkirakan semula. Pada saat ini, ketika dia memikirkan ramuan kelas 9 yang telah dia bayar, dia tidak hanya merasa sangat berharga, tetapi juga merasa seperti membeli tambang emas dengan harga 1 sen. Dia sangat gembira. Adapun 4 murid dalam yang akan bergabung dengan elit, mereka benar-benar bodoh saat ini. Kui Lang dan Yueling baik-baik saja. Bagaimanapun, mereka tahu kekuatan Zuo Fan dan memiliki persiapan dalam pikiran. Namun meski begitu, gerakan Zuo Fan hari ini masih mengejutkan mereka dan menghela nafas berulang kali. Bagaimana monster abnormal seperti itu bisa ada di dunia? Bagaimanapun keduanya benar-benar bingung. Bahkan saudara bela diri yang lebih tua di antara para murid elit, sulit untuk dibandingkan dengan mereka. Melihat satu sama lain, keduanya pahit. Kekuatan Zuo Fan telah mencapai tingkat bahwa tidak peduli seberapa keras mereka memutar otak, mereka merasa tidak berdaya. Harimau hantu itu tergeletak di lantai batu di samping panggung Yanwu, pucat dan tak berdarah. Matanya terbuka lebar dan penuh ketakutan. Ini adalah pertama kalinya dia begitu dekat dengan kematian. Dia tidak pernah berpikir bahwa salah satu rekannya bisa membunuhnya semudah semut. Zuo Fan yang tenang dan tenang, biarkan dia merasakan teror yang sebenarnya. Menghadapi Zuo Fan, dia tampaknya menghadapi pemujaan sekte, karena mereka begitu kuat sehingga tidak ada bayangan dia di mata mereka. Dia tidak menimbulkan ancaman bagi mereka sama sekali. Bab 554. Ribuan meter jauhnya di hutan lebat, 3 bayangan abu-abu telah menyaksikan semua gerakan di atas panggung, dan pada saat ini mereka benar-benar terkejut. Awalnya, mereka berpikir bahwa harimau hantu telah dianggap sebagai murid yang layak dalam kontes gerbang dalam, yang layak untuk dilatih. Akibatnya, putra bintang air liur mereka baru saja meninggalkan mulut, tidak lama sebelum mendarat, mereka kehabisan yang lebih ganas, dan langsung membunuh harimau hantu, bakat, hingga sampah. Mau tak mau, ketiga orang yang tadinya menghela nafas dan merasa tidak ada harapan lagi di dalam klan, tiba-tiba api harapan kembali menyala. Melihat mata Zuo Fan, ada keinginan telanjang. Bocah ini, kita harus menariknya ke elit. Sesosok meneguk dan menelan air liurnya, dan tubuhnya bergetar dengan penuh semangat, katakan, apa asal-usul bocah ini? Apakah dia murid sekte kebijakan sihir kita? Mengapa kita belum pernah mendengar kejeniusan seperti itu? Tidak menyadari kelambatan, bayangan lain menatap Zuo Fan dalam-dalam, berpikir lama. Tetapi bergumam, saya pikir dia terlihat seperti seorang pria di kamar pelayan. Kita seharusnya tidak memahaminya. Apa, murid ruang pelayan? Orang berbakat seperti itu harus ditempatkan di tempat seperti itu di kamar pekerja. Bajingan di klan ini bukanlah barang. Mereka jelas-jelas menghancurkan platform klan kebijakan sihir kita. Mendengar ini, sosok ketiga tidak bisa menahan amarahnya. Kemudian dia menatap Zuo Fan dengan wajah penuh harapan dan berkata,
Hahaha, akhirnya, bakat yang menjanjikan telah datang. Tidak peduli apa, besok kita akan pergi dengan orang penting Wu Yue dan membawa anak ini dari kamar pelayan ke murid elit kita. Petik 2. Setelah mendengar ini, sosok lain mengangguk sedikit untuk menyatakan persetujuannya. Namun, yang lain masih merenung untuk waktu yang lama dan menghela nafas tak berdaya. Yah, kamu tidak boleh lupa bahwa kamu tidak bisa masuk ke elit bahkan jika kamu masuk ke ruang layanan campuran. Ini adalah aturan klan. Bahkan jika Wu Yue adalah Tuhan, aku takut. Itu melanggar aturan. Yang disebut pahlawan tidak menanyakan dari mana pahlawan itu berasal. Bukankah dari kamar pelayan kita tidak bisa menerima bakat dari kamar pelayan, bukan? Sebelum suara pria itu jatuh, sosok ketiga tidak bisa tidak mengutuk. Mereka saling memandang, dan dua sosok lainnya menggelengkan kepala tanpa daya. Sayangnya, aturan klan ini telah ditetapkan sejak lama untuk memastikan kesempurnaan dan kemurnian para murid elit. Bagaimanapun, mereka yang telah diterima di rumah pelayan lain-lain bersalah atau telah dieliminasi. Mereka semua tercemar. Khususnya, murid yang tersingkir, yang dihilangkan pada awalnya, hanya dapat membuktikan bahwa dia tidak baik sama sekali. Pada akhirnya, bahkan jika Anda mengambil obat mujarab atau bekerja keras untuk keluar dari kamar pelayan, lagi pula, ada cacat pada kualifikasi bawaan dan sulit untuk masuk ke elit. Hei, dari semua aturan pintu, itu yang paling aku tidak suka. Cacat bawaan, masih tidak mengizinkan orang lain untuk menebus lusa. Cara ajaibku menghormati yang kuat. Tidak peduli bagaimana kamu menjadi kuat, selama kamu cukup kuat, apakah kamu masih memeriksa akar dan tulang nenek moyang orang lain dari generasi ke-18? Orang ketiga tidak marah sama sekali. Bersumpah. Dua lainnya juga tidak berdaya untuk tersenyum dan menggelengkan kepala, dan menghela nafas. Aduh, akar yang buruk pasti berarti bahwa jalan di masa depan tidak akan terlalu lama. Pejabat sekte tingkat tinggi yang menetapkan aturan ini di masa lalu mungkin telah mempertimbangkan masa depan klan. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa itu sekarang telah menjadi batu sandungan bagi perkembangan Zongmen. Petik 2. Ya, rumah pelayan telah menjadi tempat pembuangan sampah yang sama. Beberapa orang berbakat, selama mereka masuk ke dalamnya, hidup mereka sudah berakhir. Yueling dan Kuilang, dua generasi muda, beruntung, karena mereka telah membuat prestasi besar dan masih bisa kembali. Tetapi berapa banyak murid luar biasa yang dituduh dikirim ke sana, dan akhirnya mati di dalamnya. Sayangnya bayangan ketiga mengambil napas dalam-dalam. Menghela nafas dan menghembuskan napas udara keruh lagi. Mulutnya penuh dengan kepahitan. Ketika dua lainnya melihatnya, mereka juga tertawa getir. Untuk waktu yang lama sosok ketiga tiba-tiba berkedip dan berkata, "Tidak, dengan kekuatan para murid elit itu, mereka tidak dapat berpartisipasi dalam asosiasi naga ganda. Anak laki-laki ini pasti seorang elit, jika tidak, akan sangat disayangkan. Bagaimanapun, kita bertiga harus memasukkan bocah ini. Bahkan jika kita melanggar aturan klan, kita tidak akan menolak untuk melakukannya." Dua lainnya saling memandang dan mengangguk dengan tegas. Di sisi lain, arena seni bela diri, tempat angin bertiup, berantakan, dan seluruh arena sunyi. Setelah beberapa napas, Xie Wuyu melihat ke langit dan tertawa dan memuji. Hahaha, benar-benar pekerja yang baik. Dia sangat pandai membersihkan dan bersih. Pipinya tidak bisa menahan asap. Ketika si Gong dan tetua yang lebih tua mendengar ini, garis hitam jatuh seperti air terjun. Ejekan telanjang. Bagaimana mungkin mereka tidak mendengar sarkasme dalam kata-kata Xie Wuyu? Apa nama faktotum untuk menyapu lantai tanpa noda? Sapu siapa Zuofen barusan? Bukan harimau hantu. Pepatah Xie Wuyu adalah membandingkan harimau hantu dan bahkan murid dalam yang siap memasuki elit sebagai debu, yang harus dibersihkan sesegera mungkin. Ini jelas di siang hari bolong untuk mengalahkan wajah orang-orang tua ini. Tetapi bulan jahat tidak mengatakan dengan jelas, mereka tidak terlalu bagus untuk disangkal. Dia hanya bisa terlihat murung dan diam. Terima kasih atas pujianmu. Apakah ada hal lain yang perlu dibersihkan? Zuo Fan membungkukkan tinjunya dan mengikuti kata-katanya.
Namun, begitu ini dikatakan, baik Kate maupun Liu Su menjadi gugup. Melihat ke arah Zuo Fan, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar dan melangkah mundur bersama. Ledakan cibiran dalam hati, Serigala Kui dan Bulan Ling dua orang meremehkan untuk melengkungkan bibir mereka. Awalnya kalian berdua juga memiliki waktu ketakutan. Setelah melihat semuanya tentang keempatnya, Xie Wuyu mencibir dan melambai. Tidak, kamu pandai membersihkan, tetapi kamu benar-benar ingat hari yang salah hari ini, jadi kembalilah. Senyum tipis, Mikro Zuo Fan mengangguk, membawa sapu, senang pergi, tidak lagi berhati-hati seperti sebelumnya. Sekarang dia telah mengungkapkan keahliannya, tidak perlu baginya untuk tetap rendah hati. Mata para penonton yang melihatnya berubah total, seperti terkejut, ragu, hormat, kaget, del. Puff. Dengan suara teredam, harimau hantu akhirnya bangkit dari bawah panggung seni bela diri dan menatap punggung Zuo Fan, hanya ketakutan dan ketakutan yang mendalam di matanya. Itu hanya bergandengan tangan, tapi dia sudah jelas di hatinya bahwa dia tidak ingin bertemu orang ini lagi. Kate dan Liu Su menarik napas dan melepaskannya. Baru saja Zuo Fan dan Xie Wuyu memainkan teka-teki, yang mungkin tidak didengar oleh orang lain, tetapi mereka terlibat dalam masalah ini, tetapi hati mereka sama seperti cermin. Sekarang Patriark tidak membutuhkannya lagi. Jika dia ingin dia membersihkan lagi, siapa yang harus dia bersihkan? Bukan mereka berdua? Untungnya, Sang Patriark masih takut mempersembahkan korban kepada mereka dan tidak melakukan apapun untuk membunuh mereka semua. Namun, mereka berdua baru saja duduk, tetapi sudut mulut Xie Wuyu sekali lagi membentuk lengkungan yang aneh. Beralih untuk melihat orang lain di atas panggung, Yuer, seorang gadis dengan napas dingin, tertawa kecil dan berkata, "Yuir, murid asing, baru saja berlari untuk memukul dan menyapu di sini. Jadi mengapa Anda berlari ke sini? Laporkan ke Patriark, aku tidak puas dengan hasil kontes gerbang dalam, jadi aku ingin menantangnya." Dengan tinju yang berat, Yuer membungkuk untuk melaporkan apa yang diajarkan Zuo Fan padanya. Dalam hatinya, Yue Ling dan Kui Lang saling memandang dengan tatapan khawatir di mata mereka. Dengan berani, sebagai akibat dari persaingan besar antara murid dalam dan luar, bagaimana kamu bisa ikut campur sesuka hati? Batu persembahan itu bukan dari seorang Leng, serunya. Dia tidak akan mengatakan apa-apa jika dia berada di waktu yang biasa. Jika seorang murid luar menantang murid dalam, kemungkinan menang pada dasarnya adalah 0. Tapi hari ini tidak sama, Zuo Fan adalah orang Patriark, dia membawa gadis kecil ini, tentu saja, juga diatur oleh Patriark. Karena ini masalahnya, orang-orang siap untuk menghitung secara tidak sengaja. Secara alami, dia bisa menghindarinya. Tapi jika dia ingin menghindari perang ini, bagaimana Evil Moon bisa membuatnya melakukannya? Sambil tersenyum, Xie Wuyu perlahan melambaikan tangannya dan berkata, tidak baik untuk mengatakan bahwa persembahan batu adalah hal yang baik. Kami sekolah kebijakan sihir awalnya mengejar gagasan untuk menghormati yang kuat, dan tidak ada seorang pun di sekte yang takut akan tantangan. Karena mereka adalah murid elit, mereka harus memiliki karakteristik seperti itu. Jika tidak, jika Anda pemalu, di mana Anda dapat dianggap sebagai salah satu murid elit dari sekte kebijakan sihir? Petik 2. Namun, janggutnya bergerak sedikit, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Tapi segera, dia mengalihkan pandangannya dan memikirkan idenya. Dia menoleh dan menatap Yuer, dan dengan sungguh-sungguh memperingatkan, gadis kecil, kamu harus berpikir jernih apakah kamu ingin menantang. Menurut aturan klan patriarkal, gerbang dalam tidak boleh menindas gerbang luar, dan gerbang luar harus tidak menggertak para buruh. Semuanya harus mengikuti aturan. Tapi begitu Anda melakukan kejahatan berikut, Anda akan mati atau hidup. Bahkan Patriark tidak akan bisa melindungi hidupmu saat itu. Petik 2. Apa yang si Gongfeng katakan dengan jelas adalah bahwa dia ingin menipu kamu kembali, tapi itu juga kebenarannya. Bahkan jika Anda seorang penguasa, sekali Anda menantang, itu urusan dua orang. Bahkan jika Anda dalam bahaya,
Patriark tidak dapat membantu Anda. Anda harus berpikir jernih tentang retret Anda sendiri, jangan menjadi ujung tombak untuk orang lain. Yueling juga memiliki hati yang tegang, wajah yang khawatir melihat bulan. Tapi bulan sedikit tersenyum, dan kemudian dengan cara hormat, terima kasih atas pengingat persembahan batu, bulan mengerti. Tapi kamu telah mengambil keputusan, jadi kamu tidak perlu banyak bicara. Hahaha baiklah, ayo pergi. Keberanian itu hebat. Jenggot si Gong Feng bergerak, dan dia ingin menggertak sesuatu. Namun, dia terganggu oleh tawa Xie Wuyu. Dia melihat bulan dalam-dalam dan berkata, Bulan, siapa yang akan kamu tantang? Kelima murid elit ini tidak semuanya kesemek yang lembut. Mereka dapat dicubit olehmu. Kamu harus memikirkannya dan mengatakannya lagi. Don jangan lewatkan kehidupan King King King. Dengan matanya yang sedikit menyipit, mulut Yuer menyilangkan kepercayaan dirinya dan memutar kepalanya perlahan. Dia menjatuhkan matanya yang provokatif pada Kate dan berkata dengan senyum lembut, Kakak bela diri Mayor, jika kamu tidak keberatan, berikan nama murid elitmu. Denting, meskipun Yueling sudah tahu rencana Zuo Fan adalah membiarkan kamu menantang Kate, dia tidak bisa menahan perasaan gugup ketika dia melihat keduanya bertarung bersama. Bahkan setelah 3 bulan pelatihan oleh Zuo Fan, kekuatan Yue meningkat dengan pesat, dan langsung memasuki budidaya Tiangxuan Zhexiong. Tapi Kate adalah salah satu yang kuat dari 3 alam Shenzhou. Negara bagian Tiangxuan tidak baik untuk negara bagian Shenzhou. Terlebih lagi, masih ada 4 tingkat kultivasi di tengah. Kesenjangan ini, bagaimanapun, tidak dapat dihitung dengan cara. Ketika dia melihat Yuer melihat dirinya sendiri, dia juga mengangkat alisnya. Dia tertegun selama beberapa detik. Kemudian dia sangat marah dan mencibir. Hahaha oke, Yuer, kakakku tidak menyakitimu dengan sia-sia. Meskipun kakakku lembut padamu, kamu tidak bisa menganggapku sebagai kesemek yang lembut. Begitu suaranya jatuh, pupil Kate tiba-tiba membeku, dan seluruh tubuhnya penuh dengan momentum. Tapi kali ini, Kui Lang Yueling tidak bisa tidak terkejut dan berseru, apa? Dewa bersinar di 4 alam, dan penggoda rubah telah menerobos lagi. Bab 555. Anak laki-laki penjilat rubah ini benar-benar menerobos 4 alam Shenzhou. Dengan cara ini, kesenjangan di antara mereka adalah keterampilan kultivasi 5 kali lipat. Kesenjangan di antara mereka semakin dalam dan semakin dalam. Yueling dan Kui Lang saling memandang, mengerutkan kening dalam dan lebih khawatir di hati mereka. Xie Wuyu juga memiliki sedikit alis yang bergetar, dan tanpa sadar merasakan hidungnya. Dia tidak punya hati untuk gadis kecil itu. Bagaimanapun, bulan adalah pelatihan satu tangan Zuo Fan, bagaimana kekuatan gadis ini, dia tidak jelas. Namun, menurut akal sehat, masih ada kesenjangan antara Tiangxuan dan Shenzhou dalam 5 aspek kultivasi. Benar-benar tidak ada kesempatan untuk menang. Haha Yuer, itu adalah pilihanmu sendiri untuk mati. Kalau begitu jangan salahkan kakakmu karena tangannya yang berat. Kate juga melihat ke arah Yuer, mencibir pada Yuer lagi, dan mengambil tatapan provokatif pada Yueling. Murid tidak bisa membantu tetapi menyusut, Yueling mengepalkan tinjunya, menggigit giginya dengan keras dan memelototinya. Namun, di hadapan arogansi putra Humei, bulan tersenyum dingin, meremehkan, menoleh ke tangan kilatan cahaya, saat muncul parang pria hijau dingin. Harta karun sihir kelas 8. Pupil matanya menyusut dengan hebat, dan semua tetua yang hadir tidak merasa bahwa Kiki terkejut. Harta karun sihir kelas 8, bahkan jika itu ada di tangan keluarga tingkat tinggi, tidak semua orang memilikinya. Tapi gadis kecil dari gerbang luar, dari mana dia mendapatkan bayi seperti itu? Dan lihatlah teknik pemurnian pisau, yang lembut dalam kekerasan dan panas di udara dingin. Ini menyelaraskan yin dan yang dan berjuang untuk kemuliaan matahari dan bulan. Itu benar-benar ditulis oleh master. Bukan harta sihir kelas 8 biasa, dapat dibandingkan dengan keberadaan kuasi. Bahkan jika bulan jahat suzerain, melihat kecemerlangan yang menyilaukan pada bilahnya, kelopak matanya melonjak, menunjukkan cahaya keserakahan.
Tidak heran gadis kecil itu begitu percaya diri. Dia benar-benar siap. Memang, dengan 8 pedang ajaib untuk melindungi tubuh, mudah untuk mengejar 5 tingkat kultivasi. Hanya saja, anak laki-laki ini benar-benar memiliki darah yang cukup, bahkan harta sihir kelas 8 telah diberikan kepada gadis ini. Jika ini masalahnya, saya kira saya tidak tahan. Ambil napas dalam-dalam, hati bulan jahat tidak bisa menahan senyum. Tentu saja, dia mengerti bagaimana seorang gadis kecil biasa bisa memiliki harta seperti harta karun sihir kelas 8, yang pasti diberikan kepada He oleh Zuo Fan. Nenek beruang, apakah anak ini sukses sekarang? Awalnya, ramuan kelas 9 dapat membelinya, tetapi sekarang dia memberikan harta sihir kelas 8. Memang benar seorang pengemis berganti pakaian dan menjadi tiran lokal dalam sekejap. Sepertinya saya harus mengunjunginya lebih banyak ketika saya punya waktu. Aku akan melihat hal baik apa yang harus dia sembunyikan. Hehe. Kejahatan tanpa bulan di bawah jantung angan-angan, mau tak mau menertawakan suaranya. Kate melihat pisau yang cerah, tapi kelopak matanya tidak bisa menahan gemetar. Dia merasakan hawa dingin di hatinya, tetapi dia masih memiliki senyum yang kuat di mulutnya dan berkata, tentu saja, itu ide yang bagus. Tidak heran kamu berani begitu sombong. Namun, kuda yang bagus dengan yang bagus. Pelana, 8 harta ajaib di tangan Anda, mungkin tidak dapat memainkan kekuatan nyata. Jangan lupa bahwa saya meneruskan keterampilan saber sihir minum Anda, dan saya mengatur dan mengajari kultivasi Anda dari kecil ke besar. Saya tahu cukup baik berapa banyak yang kamu miliki. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan pedang ajaib? Haha, lelucon yang luar biasa. Oh benarkah? Alis tidak terasa menusuk, bulan bukan dari suara senyum jahat, dan kemudian seluruh tubuh naik turun dengan kekuatan yang sangat dingin tiba-tiba berkumpul di bilahnya. Tiba-tiba, suhu seluruh panggung mulai turun tajam, dan kekuatan yin dan kejahatan terus berkumpul bersama. Beberapa murid dengan kekuatan rendah segera merasakan tubuh mereka bergetar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak meringkuk. Tampaknya mereka akan mati beku setelah beberapa saat. Ketika dia melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan alisnya. Dia terkejut dan tidak dapat mengatur saluran. Kamu, apa kekuatanmu? Senyum dingin, bulan tidak menjawab, hanya sebilah pisau melambai ke samping. Dengan ledakan keras, seluruh panggung terbelah menjadi 2. Apalagi, suara Zizi terus keluar dari posisi sayatan itu. Arus udara abu-abu es yang terjerat di celah itu juga merusak batu keras di peron. Sungguh kekuatan murni yin dan roh jahat. Murid bukan dari bulan yang cerah dan jahat tidak bisa tidak memuji suara itu. Pada saat yang sama hati memuji secara diam-diam. Bagaimana Zuo Fan mengajari gadis ini? Bagaimana dia bisa mengolah kekuatan tertinggi yin yang murni? Dengan cara ini, bahkan jika dia tidak menggunakan pedang sihir kelas 8, kesenjangan keterampilan di antara mereka juga dipersingkat dengan cepat. Bagaimanapun, kekuatan keterampilan tidak hanya ditentukan oleh kultivasi, tetapi juga ditentukan oleh kekuatan, lebar, dan kemurnian kekuatan asli. Seperti gadis kecil ini, jelas bahwa dia jauh lebih dari semua orang yang hadir, termasuk beberapa penatua. Ini tidak bisa tidak membiarkan semua orang tua menyembah bukan dari hati yang sangat terkejut, menatap mata putra bulan, penuh kejutan. Dan roh bulan 2 orang melihat ke arah putra bulan, lebih terkejut. Mereka tidak tahu apa artinya Zuo Fan biasa mengubah bulan dalam waktu sesingkat itu. Mereka hanya tahu bahwa monster Zuo Fan mengubah bulan menjadi monster seperti dia adik bela diri yang lebih muda, hati-hati. Kelopak matanya melonjak hebat. Liu Su melihat kekuatan aneh dari sebuah pisau. Dia tidak bisa membantu tetapi takut akan hal itu. Dia menatap Kate dan mulai mengingatkannya. Dia mengangguk sedikit, dan Kate akhirnya menyingkirkan rasa jijiknya, dan wajahnya menjadi sangat bermartabat. Pada saat ini, dia tidak akan lagi menganggap gadis kecil itu sebagai orang yang bisa dia bantu. Sekarang gadis ini, seperti harimau yang sedang tumbuh, mengancam statusnya dan bahkan hidupnya selangkah demi selangkah.
Jangan pernah tinggalkan dia. Minuman dingin tiba-tiba muncul di mata Kate. Kemudian, gelombang-gelombang tak terlihat tiba-tiba melesat ke bulan. Tidak, ini pengaruh Yuan Shen. Hati-hati, Yuer. Roh bulan melihat ini, bukan karena cemas besar, buru-buru meneriakkan suaranya. Meskipun kekuatan Yuer telah ditingkatkan, dia adalah seorang biksu surgawi, dan kekuatan Yuan Shen adalah titik lemah. Setelah terluka parah oleh dampak Yuan Shen, cahaya akan pusing, dan yang berat mungkin akan membahayakan kehidupan. Namun, dalam menghadapi serangan mendadak ini, Yuer tidak peduli sama sekali. Dia menggaruk lengkungan aneh di sekitar mulutnya dan bergumam, "Kate, apakah kamu pikir aku seorang biarawan surgawi yang berani menantangmu sebagai master gambar ilahi? Apakah kamu benar-benar tidak memiliki persiapan untuk melindungi roh asli?" Dengan itu, dampak dari dewa asli telah datang padanya. Tetapi ketika kekuatan pembunuh menghantamnya, itu adalah ledakan besar, yang berubah menjadi lampu hijau. Dan langsung memutar kepala pistol dan bergegas kembali ke Kate. Ledakan. Tanpa diduga, Kate lengah, dan kepalanya meraung seperti nyala api yang membakar pikirannya, yang membuatnya merasa sangat sakit. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merangkak dengan kepala di lengannya, menangis dan menangis. Setelah 1/4 jam, dia secara bertahap memulihkan ketenangannya. Namun, wajahnya menjadi putih dalam sekejap, yang jelas merupakan pukulan berat bagi Dewa Yuan. Bukan dari hati yang terkejut, orang-orang berpenampilan aneh. Apa masalahnya? Baru saja dia tidak menggunakan dampak Yuan Shen untuk demakan dengan Yuer, tapi dia tidak tahan dan jatuh ke tanah. Apa yang terjadi di sini? Mereka semua memandang mereka dengan curiga, dan hati mereka bingung. Moon tersenyum mulut Zhang Tan ringan, tetapi dari mulut keluar dari manik api biru, menyilaukan abnormal. Itu adalah 9 prajurit roh, manik-manik jiwa. Murid tidak bisa menahan diri untuk tidak menyusut, bulan jahat tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Para tetua lainnya terkejut dan melihatnya dengan tak percaya. Semua orang tahu bahwa Ding Hunsu adalah harta Xuan Tianzong. Di batas tanah ini, hanya ada satu keluarga, dan tidak ada titik koma. Tapi sekarang, bagaimana manik ini bisa lari ke tangan gadis kecil ini? Semua lelaki tua itu bingung dan ragu-ragu. Ketika kamu melihatnya, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Meskipun teknik pemurnian manik ini berasal dari mutiara pengikat jiwa, kekuatannya jauh di atas mutiara pengikat jiwa. Manik api hanya dapat melindungi roh Yuan King. Begitu seseorang menyerangnya dengan kekuatan Yuan Shen, itu akan diserang olehnya. Dengan kekuatan api, rebound ganda ke lawan, biarkan dia memakan konsekuensi jahatnya." Oh begitu, ini adalah versi yang disempurnakan dari mutiara yang memperbaiki jiwa. Tiba-tiba saya sadar bahwa semua penatua saling memandang dan mengangguk dengan jelas. Pada saat yang sama, saya menoleh dan melihat manik-manik di tangan Yuer, dan saya tidak menyadari bahwa mereka semua menunjukkan warna keserakahan. Sayangnya, harta sihir kelas 9 ini benar-benar hal yang baik. Ini adalah hal yang baik. Bagaimana itu bisa jatuh ke tangan murid luar? Ini benar-benar monster. Jika itu untukku. Matanya berbinar, dan sudut mulut semua pejabat tingkat tinggi tidak bisa menahan untuk menjilat. Film gadis kecil terkutuk, mengandalkan harta sihir di tangannya, dia tidak memiliki kemampuan nyata. Kamu dan ibuku benar-benar bertengkar setelah menggigit giginya dengan keras. Kate tidak bisa lagi bertahan dan menunjukkan wajahnya yang garang. Dengan senyum dingin, Yuer berkata, "Harta karun sihir ini juga merupakan bagian dari kekuatanku. Aku tidak bisa mentolerir gosip orang lain. Tidak ada sekolah sihir, selama kamu menang, itu mutlak. Terlebih lagi, kamu remaster dari 4 tingkat Shenzhou. Anda ingin saya bertarung dengan Anda telanjang tanpa harta sihir? Kamu." Pupil matanya menyusut dengan keras. Mata Kate memerah karena marah. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Gadis, kapan kamu belajar menjadi begitu tajam dan tajam?" Mendengar ini, mata Yuer menyipit, tapi dia tidak berbicara lagi.
Dia baru saja mengingat suara yang familiar di telinganya. Dalam perang melawan musuh, kita harus melakukan segala yang kita bisa untuk membangkitkan suasana hati pihak lain dengan bahasa, yang juga merupakan cara untuk menang. Saatnya mengubah sikap apatis Anda. Inilah yang dikatakan Zuo Fan padanya di kuburan. Sekarang, di hadapan KT ini, setiap kata yang dikatakan Zuo Fan tampaknya telah dikonfirmasi. Yuir tersenyum, dan Parang berdiri di depannya. Dia mencibir dan berkata, "Kakak bela diri Meyer, Anda memiliki dendam terhadap saya, dan Anda memiliki kebaikan kepada saya. Sekarang Anda terluka parah dan sulit untuk bergerak lagi. Saya akan memberi Anda pisau, tidak peduli apakah Anda bisa menolaknya atau tidak, dan mulai sekarang, kita akan melepaskan rasa terima kasih dan kebencian." Dengan itu, Parang Yuer diangkat tinggi-tinggi, dan Ki Dingin Yin di atas terus-menerus berkumpul. Melihat semua ini, mata KT penuh dengan cahaya aneh. Bab 556. Ho ho ho, angin bertiup kencang dan memenuhi dunia. Yuer memegang parang di tangannya, menunjuk langsung ke langit. Kekuatan dingin dan mendung seluruh tubuhnya berkumpul ke tempat berkelap-kelip tenda pisau tanpa syarat. Tampaknya dia telah mengumpulkan semua kekuatan seluruh tubuhnya dalam gerakan ini. Untuk sesaat, langit diselimuti lapisan kabut abu-abu dan suhu di sekitarnya juga turun tajam. Bahkan ruang di lapangan sedikit bergetar, seolah-olah tidak tahan dengan energi yang kuat. Pupil matanya menyusut dengan keras, dan semua penyembah terkejut. Kemurnian kekuatan dingin dan dingin gadis muda itu telah mencapai tingkat di luar imajinasi. Meskipun dia hanya surga Suan 9 ranah berat, tetapi tekanan kuat ini, tetapi memberi seseorang semacam Tuhan menurut perasaan serangan habis-habisan Master 4 kali lipat. Jika ini harus ditebang, meskipun KT juga adalah dewa 4 kali, tetapi bagaimanapun juga, dia baru saja mengalami kerusakan parah, sulit untuk sepenuhnya menangkap gerakan ini. Namun sayangnya, meski jurus ini ampuh, namun kelemahannya juga sangat kentara. Kelopak mata tidak terasa sedikit gemetar, dan semua tetua menggelengkan kepala dan menghela nafas. Kemenangan atau kekalahan telah diputuskan, tetapi bukan gadis kecil itu. Kejahatan tanpa bulan melihat semua ini, juga mata juling kosong, di bawah hati terasa tidak pantas, tidak bisa tidak menghela nafas. Saya buta. Saya dilengkapi dengan baik. Pengalaman tempur gadis kecil itu terlalu dangkal. Sementara KT menatap sosok cantik di sisi yang berlawanan, matanya berbinar, tapi dia tidak bergerak. Dia menunggu kekuatannya. Kapan dia melihat bahwa kekuatannya telah mencapai puncaknya, pergelangan tangannya bergerak sedikit dan sepertinya akan terputus, dia hanya tertawa dan tiba-tiba mulai bertindak. Hahaha gadis kecil, adikku akan mengajarimu kebenaran lain. Dalam pertarungan yang sebenarnya, akurasi lebih penting daripada kekuatan. Tidak peduli seberapa kuat gerakan ini, kamu tidak bisa memukul kentut teratas. Dengan mencibir, KT menginjak kakinya, dan tiba-tiba ada lusinan sosok, seperti rubah roh, bergegas menuju kamu dari segala arah. Dalam sekejap, dia mendekatinya, keterampilan tubuh tingkat rendah Suanji, jejak rubah hantu. Alisnya bergetar. Melihat sosok itu, Yuer terkejut. Dia memegang parang di tangannya dan melihat sekeliling, tetapi dia tidak tahu harus memotong di mana. Di kejauhan, pedang bulan terlalu cepat untuk dilihat. Hihi pertahanan, sudah terlambat. Namun, begitu suara Yueling jatuh, tawa bangganya tiba-tiba terdengar. Saat berikutnya, dengan sedikit suara mengi, sosok KT yang menawan muncul tiba-tiba di sisi tubuh Yue, dengan cakar merah muda yang tajam, satu cakar ke pinggangnya. Murid bukan dari psikiater, hati bulan di bawah kejutan besar, tetapi sudah terlambat untuk bertahan. Roh bulan sedang terburu-buru, hati disebutkan di tenggorokan, telapak tangan penuh keringat. Kejahatan tanpa bulan dan sesepuh menyembah, tak berdaya menggelengkan kepalanya, mendesah kemenangan atau kekalahan telah diputuskan. Gadis kecil ini memiliki segalanya. Tidak peduli apakah itu kekuatan atau peralatan, satu-satunya hal adalah pengalaman pertarungan ini sangat buruk. Ujung jari KT tajam dan tajam,
dan dia juga tertawa bangga. Film gadis kecil, saudari, akhirnya aku akan mengajarimu kebenaran lain. Jika bukan karena hidup dan mati, kebanyakan orang bisa ofensif dan defensif. Sekarang kamu memfokuskan kekuatan tubuhmu pada bilahnya. Kamu tidak memiliki perlindungan apapun, tetapi itu adalah cacat yang fatal. Sekarang kamu bisa mati dengan jujur untukku. Jika kamu ingin menantang ibuku, kamu masih perlu 100 tahun. Petik 2. Dengan suara keras kokok dan desahan orang-orang di sekitarnya, dia meraih wajahnya dengan marah. Yuer melihat semua ini, kelopak matanya sedikit melompat, tapi dia segera tenang lagi. Mulutnya menunjukkan senyum aneh tanpa alasan, menyentuh. Seolah-olah dia telah tersangkut di dinding batu yang sangat keras, dan cakar kate, yang akan masuk ke pinggang Yuer, segera berhenti, dan hampir tidak bisa membuat kemajuan. Pupil matanya tidak bisa menahan, dan kate terkejut. Tapi sebelum dia bisa bereaksi, ada raungan besar lainnya. Kemudian, seluruh tubuh Yuer penuh dengan emas, dan semua orang di arena seni bela diri tidak bisa membuka mata mereka. Mengaum, nyanyian naga itu keras, dan seekor naga emas keluar dari cahaya keemasan. Kemudian ekor naga berayun seperti rantai panjang, mengunci kaki serangan diam-diam kate. Ketika cahaya keemasan menghilang, pemandangan itu muncul di depan publik, tetapi semua orang tidak bisa berhenti menjatuhkan pandangan mereka. Apa itu? Beberapa murid, sambil menunjuk ke arah bulan, berseru kaget. Murid-murid lainnya juga bingung dan tidak tahu mengapa. Hanya para tetua yang menyembah, menatap tempat emas dengan erat, merasakan tenggorokan kering dan tidak bisa menelan air liur mereka, lalu mereka berteriak, sialan. Ini adalah harta sihir pertahanan kelas 8. Ya, pada saat ini, Yuer mengenakan baju besi emas, naga emas berkelok-kelok melingkar di baju besi, dan perpanjangan ekor naga hanyalah tangan giok kate itu, seperti rantai besi yang menguncinya dengan erat. Kelopak matanya bergerak sedikit, bahkan Xie Wuyu tidak merasakan napas dalam-dalam. Dia menghela nafas. Tidak heran gadis kecil ini berani mengumpulkan kekuatan tubuhnya pada pedang tanpa ragu-ragu. Ternyata selain melindungi manik-manik roh Yuan Shen, dia juga memiliki harta sihir kelas 8 untuk melindungi hidupnya. Neneknya, hanya murid orang luar, harus dilengkapi dengan peralatan canggih seperti itu. Ini benar-benar keterlaluan. Jika Zuo Fan begitu murah hati, saya akan pergi kepadanya dan membuat beberapa pukulan. Mata sedikit juling, kejahatan tanpa bulan telah memutuskan. Tapi si Gong Feng dan yang lainnya melihat semua ini, tetapi mereka menggembungkan pipi mereka, janggut mereka bergerak, dan sudut mulut mereka mengerut dalam sekejap. Nenek beruang, apakah Anda bertemu dengan tiran lokal? Satu serangan harta karun sihir kelas 8 juga dipertimbangkan, dan dua sisanya semuanya adalah harta sihir penjaga tipe pertahanan, dan semuanya adalah produk kelas atas. Bagaimana kita bisa melawannya? Dengan peralatan ini, Anda dapat menantang para elit secara langsung. Saling memandang, si Gong, mereka semua tersenyum pahit dan meratap lagi dan lagi. Ini apa ini? Dia mengambil tangan batu gioknya dengan keras, tetapi dia masih tidak bergerak. Kate tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Memutar kepalanya dan menatapnya dengan jijik, Yuer tidak bisa menahan senyum aneh. Kakak bela diri Meyer, Anda telah ditipu. Ini adalah kunci harta karun sihir pertahanan kelas 8, Dragon Armor. Begitu seseorang menyerangku dari dekat, itu akan dikunci sampai mati oleh armor ini. Sulit untuk bergerak lagi. Dengan cara ini, Anda tidak bisa lari jika Anda mau. Petik 2. Kamu sengaja menunjukkan kekurangan. Biarkan aku menyelinap menyerang murid itu tidak bisa menahan gemetar. Melihat mata licik Yuer, Kate akhirnya memikirkan kebenaran masalah ini. Ada senyum di mulutnya. Mata Yuer berkilat dan dia berkata, Saudari Meyer, Anda tidak boleh melupakannya. Bahkan jika itu adalah tantangan hidup atau mati, selama seseorang abstain, orang lain tidak akan punya alasan untuk memulai. Ini juga memberinya menguasai kesempatan untuk membantu dirinya sendiri.
Oleh karena itu, jika Anda ingin membunuh pihak lain, Anda harus cepat dan pasti untuk membunuh. Tetapi saya bertanya pada diri sendiri bahwa saya tidak memiliki kemampuan ini. Saya harus menipu Anda terlebih dahulu, perbaiki Anda tubuh, dan kemudian membunuhmu dengan pisau. Alisnya bergetar hebat. Dia menatap Yuer dengan tidak percaya, seolah-olah dia sedang melihat orang lain yang tidak dia kenal. Dia bergumam, "Gadis, kapan kamu menjadi begitu licik?" Baru saja. Matanya sedikit menyipit, dan sudut mulut Yuer melintasi radian jahat. Parang di tangannya diarahkan ke Kate, yang tidak bisa bergerak sama sekali. Dia menebang, keterampilan seni bela diri tingkat lanjut Xuanji, pedang Yinfeng. Tidak, jangan. Melihat pisau aneh di matanya, bibir Kate akhirnya bergetar dan bergumam. Namun, sebelum kata-katanya diucapkan, bilah tajam itu jatuh dari dahinya dalam sekejap. Pisau hitam itu lapuk menjadi pita, dan langsung menembus tubuhnya dan menembusnya. Ledakan. Dengan suara keras, seluruh panggung bergoyang dari kiri ke kanan, dan perlahan terbelah dari tengah. Pada saat yang sama, ada juga tubuh Kate yang kaku. Satu kiri, satu kanan, jatuh pada dua platform latihan. Tapi matanya yang semula mempesona penuh dengan kengerian. Harimau hantu sedang menonton, kelopak matanya sedikit bergetar, dan dia tidak bisa menahan nafas. Liu Su juga terkejut dan melihat pemandangan itu dengan aneh. Wajahnya perlahan berubah pucat. Kate meninggal, tetapi di hadapan pisau yang kuat ini, Liu Su mengakui bahwa dia juga sangat sulit untuk dilawan. Lihatlah tubuh Kate yang menyedihkan. Liu Su hanya merasakan ledakan kesedihan di hatinya. Tapi Kui Lang dan Yue Ling benar-benar terkejut. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa suatu hari bulan akan menjadi begitu kuat sehingga mereka semua merasa berdebar-debar. Kate, si rubah, akan dibunuh olehnya dan mati di tempat. Si Gong, yang lebih tua dan yang lainnya sedikit murung. Bagaimanapun, murid-murid mereka, yang seharusnya menempati posisi elit, telah ditantang sampai mati oleh orang luar, yang membuat wajah lama mereka sedikit gelisah. Lagi pula, kegagalan magang hanya dapat membuktikan ketidakmampuan master dalam mengajar, dan hasilnya adalah. Setelah melihat dalam-dalam pada mayat Kate, bulan jahat menunjukkan jejak senyum dan bergumam, "Haha, seorang murid batin dibunuh oleh orang luar dan berhasil dalam tantangan. Bagaimana orang seperti itu pantas berada di antara para elit, murid? Tampaknya kualitas murid batiniah ini tidak begitu baik." Petik 2. Benar saja, Tuhan mulai membuat keributan besar tentang hal itu. Dengan sedikit gerakan alis, si Gongfeng dengan cepat membungkuk dan berkata, kepada Patriark, "Kate meninggal. Itu karena dia tidak pandai dalam keterampilan. Tidak baik melibatkan murid lain. Adapun sisa kuota, kamu bisa biarkan murid lain mengambil yang teratas." Bajingan, bagaimana kita bisa memilih siswa elit untuk menghadiri pertemuan naga ganda? Apakah tidak apa-apa untuk menjadi murid sesuka hati? Dengan dengungan dingin, Xie Wuyu segera berkata, karena kualitas murid-murid ini tidak bagus, hasil kontes gerbang dalam tidak akan valid. Setelah 3 bulan, kita akan mengadakan kompetisi lagi. Tuan, ini tak perlu dikatakan, yang saya inginkan adalah elit, bukan sampah yang dipotong setengah oleh pisau. Persembahan batu juga ingin mengatakan, Wuyu jahat adalah minuman dingin. Juling padanya satu mata, dengan cara yang tegas. Merenungkan sedikit, si Gong mengangguk tak berdaya dan menghela nafas. Sekarang dia yakin bahwa Tuhan telah mulai bertindak, melalui kompetisi di antara para murid, untuk membangkitkan minat mereka yang lebih tinggi. Meskipun tidak ada yang mati dari seorang Kate, saya tidak tahu apa yang akan terjadi jika pintu dalam Dabi ditunda selama 3 bulan lagi. Selama Patriark diberikan cukup waktu untuk merencanakan, mereka tidak aman. Dengan matanya berbalik, si Gongfeng tiba-tiba melihat ke bawah dan berkata dengan suara keras, karena Yuir, murid luar, telah sudah mengalahkan murid dalam, dia harus memasuki gerbang dalam. Sekarang, pintu sesepuh atau pengorbanan mana yang ingin kamu sembah? Katakan. Terlebih lagi, sesepuh yang mau menerimanya juga dapat menawarkannya atas inisiatifnya sendiri.